Jumpa lagi dengan saya Yedi Indra di Seruput Kopi Cantik dengan renungan yang berjudul Rahasia Restorasi Pernikahan yang Permanen. Ani dan Budi sudah menikah beberapa puluh tahun. Mereka berulang kali bertengkar sengit. Banyaknya bilangan tahun pernikahan bukannya membuat mereka berdua lebih mengerti satu sama lain. Justru stok sakit hati luka yang disebabkan hal-hal sepele kian menumpuk. Mereka datang dari dua keluarga yang sangat berbeda latar belakangnya, kebiasaannya, dan tingkat pendidikannya. Tentu semua ini menimbulkan harapan-harapan yang tidak tersampaikan. Dianggap sudah mengerti, tetapi ternyata tidak. Jarak antara harapan dan kenyataan itulah yang dinamakan kekecewaan. Intinya, masalah sudah sedemikian ruwetnya. Akhirnya keduanya sepakat mencari konselor pernikahan yang kompeten untuk membereskan permasalahannya. Konon lengkap dengan teknik hipnoterapi juga agar dapat menggali apa yang tersimpan di alam bawah sadar mereka. Setelah berkonsultasi, mereka mengerti permasalahan yang dihadapi, dijabarkan dengan apik hingga detil-detilnya. Wow, tentunya setelah ini hubungan mereka akan menjadi lebih baik dan dipulihkan. Mereka sudah bisa saling mengerti. Beberapa minggu berlalu, suatu malam Ani menelpon dengan berurai air mata. Perang besar kembali terulang. Wow, mengapa bisa demikian? Bukankah semestinya mereka sudah saling mengerti? Sekarang saya paham. Konselor membenahi Ani dan Budi di tingkat jiwa, pikiran, emosi, kehendak. Sesungguhnya apa yang dipaparkan itu sangat betul, tetapi untuk bisa melakukan saran-saran yang diajarkan konselor, mereka harus bergantung pada kekuatan mereka sendiri. Mereka mencoba menekan ketersinggungan, menoleransi kata-kata yang salah, dan berusaha agar tidak terjadi pertengkaran lagi. Mereka diajari cara-cara melihat persoalan dari sisi pandang yang berbeda agar memahami apa yang terjadi pada pasangannya. Namun perubahan tidak bisa instan. Sementara selama kurun waktu itu kemarahan yang ditekan itu meledak, timbullah reaksi yang tidak diinginkan. Berbeda ketika kemudian mereka membereskan dengan datang kepada Tuhan. Baik Ani dan Budi tidak mampu mengubah diri mereka sendiri. Saat mereka bersedia percaya kepada Tuhan dan menerima Allah sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, mereka instan menjadi ciptaan yang baru. Mereka menjadi manusia roh, kasih, kesabaran, sukacita, damai sejahtera, pengendalian diri sudah ada di dalam roh mereka, karena di dalam roh mereka tinggallah roh Allah. Saat mereka lahir baru, tinggal mereka memperbarui pikiran mereka sesuai firman Tuhan, maka mereka mengalami pembaharuan budi, effortless change, perubahan tanpa usaha. Mengapa bisa demikian? Karena firman Tuhan itu bukan tulisan biasa. Firman Tuhan itu roh dan hidup. Dan firman itu berkuasa mencipta sesuai apa yang dikatakan oleh firman itu. Ketika kita menyelaraskan diri dengan karakter Allah yang tinggal di dalam roh kita, kita menjadi semakin menyerupai Allah. Karakternya menjadi karakter kita.
Ani yang biasanya begitu mudah tersulut kemarahannya ketika Budi mengatakan sesuatu. Setelah Ani menghidupi firman Tuhan, terbiasa deklarasi firman, merenungkan firman siang dan malam, dan membangun hubungan intim dengan Tuhan, kok ya bisa nggak emosi? Ani bisa meresponinya dengan cara yang berbeda. Demikian pula sebaliknya, semakin Budi dekat dengan Tuhan, Budi pun merasa dia makin bijak. Tidak hanya dalam hubungannya dengan Ani, tetapi dalam pekerjaannya kerap memperoleh ide-ide kreatif yang tidak terpikirkan. Budi terpukau, dia menyadari beberapa kali berada di tempat yang tepat pada saat yang tepat dan tahu cara yang tepat untuk membereskan proyek-proyeknya, sehingga dia tidak lagi tegang dan stres seperti dulu lagi. Budi lebih rileks dan sadar ketika mengandalkan Tuhan, meski kadang dia tidak paham jalan keluarnya, namun tepat pada waktunya ada saja solusinya. Kesadaran ini membuat Budi jauh lebih sabar dan happy. Nah, tentu saja perkataan, sikap, dan toleransinya terhadap Ani pun jauh lebih baik. Secara berangsur-angsur, hubungan Ani dan Budi pun kian membaik, karena yang jasmani akhirnya tunduk kepada yang rohani, yang dibenahi di level rohani. Ada kalanya mereka ingin bereaksi, tetapi Tuhan mengingatkan diri mereka adalah manusia roh, semestinya tidak lagi bereaksi menuruti keinginan jiwa, emosi, atau egonya. Mereka belajar menanti, tidak berespon saat hati panas, memilih diam hingga tunggu hati dingin, barulah membicarakannya saat suasana kondusif. Hasilnya jauh lebih baik ketika hidup dipimpin oleh Tuhan. Tuhan sudah berjanji kita akan memiliki pikiran dan perasaan Allah. Jadikan Tuhan pusat kehidupan kita, maka setiap sisi aspek kehidupan kita menjadi luar biasa. Siap praktek? Yuk! Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Indra di Seruput Kopi Cantik. Tuhan memberkati.